Udah langsung. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa sekalian dengan Muhammad Nurdin Official dalam bincang-bincang ringan masalah haji. Pak Istiwan, apa kabar? Alhamdulillah. Bapak namanya Pak Istiwan ya? Pak Istiwan Zikri. Ya. Istiwan Zikri ya. Asli Lampung ya? Asli. Ya, Alhamdulillah. Lampung Barat ya? Ya, Lampung Barat ya? Lampung Barat Jiwa. Oke. Ngomong-ngomong tentang haji, alhamdulillah kemarin hari Jumat baru pulang ya? Iya, alhamdulillah saya baru pulang hari Jumat sore. Ya, mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana kesan yang paling mendalam dan sulit dilupakan gimana kira-kira? Di ini perjalanan ibadah haji ini ya Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya kalau kita mau bilang kesan yang di mana itu susah juga kita mau ini kan, karena masing-masing tempat itu alhamdulillah punya kesan yang luar biasa, keistimewaan. Tapi ada satu keistimewaan yang luar biasa itu terutama di Arafah. Iya. Arafah yang apa namanya puncak daripada haji ya, tanggal ini yang apa namanya yang luar biasa itu karena panas pada waktu itu di Arafah itu berkisar antara 44 sampai 46 derajat. Masya Allah. Jadi memang untuk keluar dari tenda itu kemungkinan kecil, Ustaz. Dan memang di dalam tenda ya? Di dalam tenda, alhamdulillah. Jadi di Arafah. Tapi ketika sore mau maghrib itu kan sudah mulai adem. Ya, itu kita bisa keluar. Okay. Dan saya memang dari tenda itu pikir ini kok rame benar gitu. Saya cari masjid, musola yang ada di situ. Ya, Arafah ada musola? Ya, musola ada musolanya, satu tenda gitu maksudnya, satu tenda dibuat untuk musola. Dijadikan khususkan untuk ini. Jadi bergeser gimana nih biar ini ya alhamdulillah. Tapi lama-lama juga agak ramai juga itu ini ya di sana. Ya. Tadinya sepi. Tadinya sepi karena masing-masing di tenda kan. Udah bergeser. Akhirnya pada mungkin karena memang apa namanya kapasitas dari tenda dengan jamaah itu ya jamaah namanya ya luar biasa ramai. Ngomong-ngomong Pak Istiwan ini dulu daftar tahun berapa daftarnya? Kalau daftarnya itu 2012. Kemudian ini berangkat 2012. Berarti daftar tunggunya 11 tahun ya? Ya, kurang lebih 11 tahun. 11 tahun daftar tunggu ya. Alhamdulillah itu termasuk sedang ya. Ya. Ini kalau Pak Istiwan sekarang punya anak ya, terus didaftarkan haji sekarang. Nanti berangkatnya tahun 2045. Masa tunggu sekarang berapa itu? 22 tahun. 20. Ya, minimal loh ya. Minimal 22 tahun. Iya. Minimal. Artinya ya memang. Tapi jangan apa daripada nggak daftar sama sekali. Kan? Betul, Ustaz. Iya. Makasih sarannya. Kepada para pemirsa juga jangan takut masalah umur ya. Iya. Jadi walaupun umur kita sudah bergolong mendekati lansia tidak jadi masalah. Iya. Yang penting nanti niat Anda dan ikhtiar Anda sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi terbukti dari jamaah haji yang tertua sekarang berasal dari Madura yang usianya 119 tahun. 119 tahun. Dan ternyata ketika beliau mendaftar itu umur 113. Di 113 daftar, berangkat 119. Jadi daftar tunggu 6 tahun. 6 tahun beliau ya? Ya, jadi dipercepat oleh pemerintah. Kemungkinan untuk itu ada ya Ustaz ya? Dipercepat ya? Ada. Apalagi ada penambahan kuota kalau nggak salah. Ya, makanya kita jangan sampai takut masalah umur. Udah umur serahkan saja pada Allah. Oke, jadi untuk masalah tempat-tempat yang paling berkesan, kesimpulannya sulit dijawab. Sulit dijawab karena semua berkesan. Alhamdulillah. Jadi memang saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Ustadz Haji Muhammad Nurdin MSI yang dalam hal ini telah memberikan manasik kepada jamaah An-Namiroh yang sangat bermanfaat Ustadz sampai di sana. Karena perbedaan-perbedaan setelah di sana itu banyak Ustadz. Jadi kita tetap apa namanya kan kita memang udah ini pokoknya Ustadz kalau ada hal-hal yang penting kami langsung nanya. Saya minum ya. Ya. Air zam-zam Ustadz. Saya juga minum. Mas. Ini kiblatnya mana nih kiblat? Kiblat. Oh, situ ya. Situ Ustadz.
Ya, kita di sana menghadap kiblat ya. Maaf. Bismillah. Jadi para pemirsa, jadi kita disunahkan oleh Nabi kita untuk minum air zam-zam itu menghadap kiblat, dan kita meminta sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau ingin kenyang, jadi kenyang; ingin tidak haus, jadi tidak haus; ingin ilmu, kita diberikan ilmu oleh Allah; ingin sehat, ingin kuat, jadi dengan sehat ya. Oke, lanjut Pak. Iya, Ustaz. Ini berangkat sama ibu ya? Ya, sama ibu. Ibu berarti usia berapa ibu? Ibu 78. 78, ya Allah. Alhamdulillah, tapi ya terus pakai kursi roda ya? Kursi roda enggak, tapi ketika tawaf ifadah itu kan saya sewakan skuter. Oh ya? Jadi no problem. Enggak masalah itu ya. Yeah. Ya, saya sewakan skuter karena panjang juga. Iya. Berarti di lantai berapa itu kalau lantai khusus dia lantai 3 ya. Lantai 3 ya? Ya. Jadi 2 kursi roda. Itu berapa biayanya skuter itu? Skuter itu kalau yang double kurang lebih 300 real. Oh iya. Maksimal itu ya? Maksimal. Terus kalau dia yang ada yang untuk sendiri, separuh dari itu 150. Maksudnya gimana? Kan double tadi orang 2 maksudnya. Satu yang bawa di sampingnya, kayak seperti kita berdua gini nih, saya yang bawa ini double namanya. Oh, iya. Kalau yang singleton bawa sendiri aja dia, gitu. Sendirian. Jadi kalau biaya itu kalau double ya kurang lebih 300, kalau itu separuh. Ada ininya nggak? Ada pemandunya nggak? Nggak ada ya? Nyewa alat aja? Nyewa alat aja. Kan udah harus ajarin cara-caranya, udah paham lah. Sama saya kan? Iya. Jadi udah mulai ketika tawaf. Jadi tawaf ibu sama saya. Oh iya. Enggak, saya pikir misalnya nyewa orang gitu. Ya misalnya gini, ada seseorang yang sendirian itu. Iya. Terus dia tidaklah waktu di Indonesia nggak ikut manasik. Itu ada di sana, ada penuntunnya nggak? Kalau untuk ini saya kira nggak ada ya. Nggak ada kalau yang apa namanya? Yang ini. Kalau dia kursi roda mungkin yang ininya itu yang itu yang dituntun memang. Kursi roda dengan skuter mahal mana? Mahal kursi roda. Oh gitu. Karena kursi roda kan ini apa namanya? Jalan kaki ya? Jalan sama nyewa orangnya. Ya, jadi maksudnya gini, orang yang dorong jalan kaki gitu. Ya, jadi pada waktu itu separohnya Ustaz. Waktu tahu ibadah, kalau yang skuter kurang lebih 300 untuk double, kalau yang kursi roda 600 real. Ya, dikarenakan ada yang mengoperasionalkan itu ikut jalan kaki. Ikut jalan kaki dia, malah dijemput dari hotel. Ya, kita memberi jasa jalan kakinya sama menjemput pulang pergi. Iya, betul Ustaz. Ya, lumayan jauh itu. Iya, lumayan. Nggak dapat 500 real, nggak dapat ya? 600. Itu udah melalui mutawib kita yang di sana, Pak Ustaz Bahri. Itulah para pemirsa sekalian ya. Jadi kalau pakai kursi roda dijemput dari hotel, pulang pergi sampai ke hotel lagi. Jadi dijemput dari hotel, kemudian ke haram, kemudian tawaf dan sa'i, kemudian dipulangi lagi ke hotel, itu 600 real. 600 real. Dan itu memang tarifnya di musim haji seperti itu. Iya, memang. Saya dengar-dengar kalau itu selain musim haji nggak segitu, nggak. Iya. Jadi istilahnya ini dalam tanda kutip memang mungkin juga mumpung kesempatan, terus juga mungkin alatnya juga sedikit. Iya, terbatas ya, Ustaz, benar. Harga agak tinggi. Soalnya saya pernah dengar dari Mutawif, itu kalau di luar musim haji nggak segitu. Nggak segitu, bisa malah separuh dari itu. Selama di sana berapa kali makan? Kita dikasih makan itu sehari berapa kali? 3 kali, Ustaz. 3 kali. Yang sebelumnya kan katanya 2 kali. Ya, ternyata alhamdulillah 3 kali. Saya memang dengar dari ketika saya ikut sertifikasi pembimbing haji, saya dengar info itu, mungkin info itu juga belum full ya. Katanya tahun ini jamaah haji akan diberi makan 2 kali. Gitu. Ya ternyata 3 kali, Ustaz. Alhamdulillah. Itu dari Kemenak gitu. Iya. Tapi ternyata ada perubahannya positif menjadi 3 ya. Jadi 3 kali ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian kan saya dengar katanya pada hari-hari tertentu makanan kosong, stok. Iya, benar itu. Betul. Jadi itu hari-hari apa itu? Ada hari itu sebelum kita ke
apa namanya ke Al-Musna, Al-Musna, Arafah, sebelum- Musdalifah, Mina. sebelum tarawih ya. Ya, 1 hari sebelum dan 2 hari setelah. 1 hari sebelum, Sebelum 2 hari setelahnya. Iya. Total 3 hari. 3 hari kalau saya nggak keliru ya. Bukan 2 hari sebelum, 2 hari setelah, bukan. 1 hari sebelum dan 2 hari setelah kalau. Ya berarti 3 hari ya. Itu kira-kira alasannya apa ya? Atau karena transportasi kali ya? Iya, betul. Alasannya karena transportasi. 1 hari sebelumnya karena mereka sudah berangkat duluan mempersiapkan untuk yang di Arafah dan Musdalifah dan Mina. Jadi, si muasasah atau si panitia itu Iya. siap-siap untuk melayani di Arafah. Maka Diliburkan. Sehingga itu masak sendiri apa beli di warung? Kita rupanya ada, jualan juga ada. Jadi bervariasi pada waktu itu, kawan-kawan. Ada yang memang sudah ada yang mengkoordinir untuk beli gitu. Memang ada di salah satu tower itu, termasuk tower kita juga, yang di ruang R-nya itu, yang tempat makannya itu, ada yang ini menggantikan yang sih. Semacam ini ya, semacam apa namanya, inisiatif, iya, tapi bukan orang kantin yang biasa. Iya, gitu. bukan. Jadi bapak-bapak, barang siapa yang mau beli nasi dikoordinir, ayo lewat saya. Iya, kira-kira begitu Ustaz ya. Tapi berapa real kira-kira sekali makan? Bervariasi, ada yang 5 real, ada yang 10, tergantung ininya juga, tergantung menu ya. Tapi paling murah 5 real. 5 real. Paling murah. 5 real. 5 real itu pakai bakwan apa pakai tempe? Pakai ini juga, pakai, ada yang pakai ikan. Jadi 5 real. Iya, ada yang pakai ikan, ada yang pakai telur. Nah, itu dari segi makanan. Kalau dari segi transportasi kan menggunakan bis sholawat. Iya. Ya. Nah, hari keberapa bis sholawat itu berhenti nggak jalan? Bis sholawat itu kita kan ke Al-Musna itu hari apa ya waktu itu? Hari Jumat juga pernah bis sholawat tidak dioperasikan. Apa namanya? Wukufnya hari Selasa ya? Iya, hari Selasa. Selasa wukuf. Iya. Berarti tarwiyahnya Senin. Tarwiyah Senin. Iya. Wukuf Selasa, Idul Adha Rebo. Ya. Nah, gitu kan. Nah, berarti berapa hari sebelum tarwiyah itu bis stop itu? Bis stop itu 2 hari sebelumnya sudah stop. Ya, supaya memang ada himbauan dan tulisan-tulisan ini dianjurkan para jamaah sebelum berangkat ke Arafah Al-Musna ini, aktivitas sholat sebaiknya dilakukan di masjid-masjid sekitar dan musola di hotel. Memang seperti itu. Terbukti memang Ustaz, waktu kita mau Jumatan tuh udah nggak bisa masuk, nggak bisa masuk, balik lagi gitu. Mau Jumatan ya? Mau Jumatan yang pas mau ke ini, udah dekat waktu ke Al-Musna. Pas itu masih jauh loh, masih ya lama. Itu memang ini dianjurkan untuk menghemat ini. Iya, Jumatan ya? Iya. Sabtu, Ahad. Oh iya, 2 hari. 2 hari ya. Kan tarwiyahnya Senin. Senin ya. Tarwiyahnya Senin, wukufnya Selasa. Iya. Jadi Pak Ikhwan ini haji tahun ini yaitu 1444 Hijriah ya. 1444 Hijriah ya, betul Ustaz. Alhamdulillah. Dan 1400. Selama gini. Kenapa Pak Iwan mengatakan bahwa manasik ini bermanfaat? Kenapa? Oh ya, manasik ini sangat bermanfaat. Bagaimana kalau misalnya ada orang nekat, saya nggak perlu ikut yayasan, saya mau mandiri gimana? Mau mandiri. Jadi ikut manasik ini kan jadi kita sudah tergambar sebelumnya. Tawaf itu seperti apa? Sudah diajarkan oleh Ustaz. Sa'i itu seperti apa? Mulainya dari mana? Apa yang dibaca? Kapan larinya? Ketika ada lampu hijau itu ada lari-lari kecil di sa'i. Dan ketika sampai di Sofa dan Marwah ada yang dibaca apa kalau terutama tawaf. Ada yang bacaan-bacaan itu kadang namanya kita bukan ada ini. Tapi kan kalau tawaf itu kata Ustaz, begitu kita melihat Hajar Aswad kita lambaikan tangan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar terus. Begitu dari Yamani ke mau menuju ke Hajar Aswad ini kita berdoa yang Rabbana atina fid dunya. Jadi itu sangat bermanfaat Ustaz. Kalau nggak seperti itu ya meraba-raba. Jadi intinya bahwa tetap manasik yang diberikan oleh yayasan itu penting ya. Sangat penting, sangat penting.
Jangan mengabaikan manasik Iya, kalau menurut iya. saya ya. Jadi dan memang pengalaman kami juga dulu 2016 dan juga 2007 itu banyak kejadian yang aneh-aneh Pak Ikhwan di Betul. masjid. Di hotel. Ada yang suami istri itu berantem, marah-marah. Tuh, suami istri marah-marah. Ada yang eh, kopernya digeser sedikit juga marah-marah. Ternyata setelah kita selidiki, dia nggak pernah ikut manasik sama sekali. Iya. Jadi tidak dapat bimbingan spiritual atau rohani. Bagaimana seharusnya kita mempersiapkan batin kita untuk mendatangi rumah Allah itu. Iya. Ya, kalau kita dapat manasik kan kita dapat arahan-arahan, bimbingan-bimbingan ya. Pertama bimbingan spiritual supaya kita banyak bertobat. Banyak bertobat, iya betul. Nah terus mungkin ini terakhir Pak Iwan ya Pak. Iya. Ustaz. Ada nggak apa namanya peristiwa-peristiwa yang lucu ya, yang maksudnya aneh gitu ya. Misalnya ada seseorang yang hilang, kemudian tahu-tahu ketemu atau apalah, ada nggak peristiwa-peristiwa yang kira-kira menurut Pak Iwan ini peristiwanya itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah itu? Betul. Jadi kalau kita kan lebih banyak lansia ya Ustaz ya. Ketika berangkat ini jamaah An-Namirah itu 18 orang, yang lansianya lebih dari 10 orang. Oh berarti mayoritas ya? Mayoritas kita sebetulnya. Nah, kejadian aneh seperti hilang itu kan seperti nggak usah sebutkan namanya, seperti apa namanya, karena namanya faktor usia, ketika di lift apa namanya melihat orang keluar gitu kan. Jadi seperti itu akhirnya kita, waduh mana tadi kawan kita yang karena ini akhirnya kita apa namanya sweeping satu persatu. Itu beberapa kali itu kejadian seperti itu. Berulang. Nah mestinya jangan sampai berulang itu. Iya, itu juga termasuk kelalaian ini kita juga yang mengawasi. Ya, yang lansia itu tangannya dipegang gini ya. Memang betul. Kalau nggak dipegang dia lolos. Dia terbawa arus kan ya. Itu kejadian. Orang luar dia ikut keluar. Padahal kita belum keluar. Belum waktunya keluar karena maksudnya. Jadi hal-hal seperti itu kalau menjadi apa namanya membuat kita jadi ini lagi lebih apa namanya lebih introspeksi diri lagi. Nanti kalau kita membawa lansia ya kita harus seperti kata Ustaz tadi harus betul-betul pegang. Kalau enggak istilahnya seperti megang anak TK. Betul. Betul. Jadi daripada hilang, Masya Allah. Sebenarnya hilang sih enggak, cuma kita capek jadi kan naik turun masing-masing setiap lantai kita sweeping kan? Iya betul, setiap lantai kita sweeping, kita akhirnya malam udah ketemu, walaupun perlu prosesnya lama. Ada juga sih yang apa namanya yang kesasar selain itu juga ada ya karena Tadi saya baca koran tadi pagi saya baca koran di Radar Lampung lah. Ternyata jamaah haji yang hilang ternyata sudah meninggal. Sudah ditemukan meninggal. Itu di Jamarot itu kan ditemukan di kamar mayat di rumah sakit di Mina. Dan ternyata gelangnya hilang. Gelangnya hilang. Dan ternyata sejarahnya itu waktu di Arafah itu suami istri ke toilet. Nah, keluar dari toilet terus istilahnya blank gitu ya. Memang betul Ustaz. Itu ketika di Masjidil Haram itu sendiri bisa jadi memang suami istri itu terpisah karena kan begitu jalan tiba-tiba dikat sama askar kan, dikat sama askar bisa jadi terpisah. Suami udah sebelah sana, istri nggak bisa dan nggak bisa tawar menawar kalau mereka sudah itu. Haji disuruh, ada yang disuruh ke ini, disuruh. Galak juga ya tentara Arab ya. Rupanya galak juga. Masya Allah. Ya. Terus itu faktor itu. Itu pun baru mau masuk Masjidil Haram kan? Masjidil Haram. Baru kan? Iya. Nah, apalagi pada saat sedang tawafnya. Itu juga sama. Kadang-kadang ada jamaah dari Afrika itu langsung set itu. Betul Ustaz. Sehingga kita kadang-kadang kaget suami istri bisa lepas. Bisa lepas. Apa namanya yang sudah tahu mungkin dia udah 7 kali tawaf dia mau keluarkan ini motong orang ini kemungkinan saja terpisah. Terus kemungkinan lain itu yang sering yang saya dulu pernah lihat itu toilet. Jangankan mereka yang lansia ya, saya yang waktu itu 2007 saya masih muda itu juga asal kita masuk ke toilet di Mina kemudian kalau dari toilet itu kita bingung nyari tenda saya. Tenda saya mana ya?
Sebab semua gangnya sama. Betul, betul. Ke sana juga gangnya. Jadi gang sana, Betul, banyak gang. Gangnya sama. Betul, itu. sama. Sehingga bingung. Akhirnya kesasar. Betul. Memang ada makanya, juga. Makanya yang bagus itu kalau kita ke toilet, sebelum masuk ke pintu toilet, kita ngapalin gangnya dulu. Ngapalin gang, betul. Ya, misalnya gini, saya masuk ke toilet sini, nanti saya pulangnya gangnya sana. Jangan gang sana. Ya. Kalau jangan sana, sasar. Kasih sasar. Jadi harus apa namanya, sadar akan posisi tendanya itu. Ya. Jadi sambil kita jalan, kita nengoknya gini. Oh, ini tenda saya. Oh, ini tenda saya. Sehingga ketika masuk toilet, oh saya masuk toilet itu. Sebab bisa jadi kalau seharusnya dia ke gang sini, dia ke gang sana, kan pasti nyasar. Bisa nyasar lama proses. Memang betul, itu sangat dimungkinkan di Mina memang seperti itu, seperti kata Ustadz. Karena tenda kita itu mau ke toilet itu melalui beberapa gang, lorong, ada beberapa dulu, baru ke ini. Kalau belokannya banyak. Iya banyak. Jadi memang sudah kita wanti-wanti kepada jamaah kita yang yang lansia terutama, dihafalkan dulu. Memang sebelumnya kita antar dulu, Ustaz. Ini nanti, pokoknya nanti kalau umpamanya lupa bilang aja. JKG 26 kata kita. JKG 26 kan nanti diantar lah pasti. Karena di situ memang JKG 26, 27 yang berdekatan semua. Walaupun kalau dia lurus itu Malaysia. Untuk tahun ini Pak Iwan itu betul-betul dapat rezeki dari Allah karena ikut beramal soleh menangani lansia. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Mayoritas lansia ya. Mayoritas lansia kita. Oleh karena itu saya berpesan kepada para pemirsa yang budiman, kalau punya rezeki dari muda, itu segera berangkat haji sejak muda, ya. Jangan nunggu tua. Dan kalau misalnya Anda semua sudah haji, kemudian punya uang atau tidak punya uang, punya tekad supaya anak-anak kita yang masih muda itu didaftarkan haji. Betul, ya. Misalnya sekarang Pak Iwan misalnya sekarang punya anak SMA, contoh ini, contoh, atau kuliah. Langsung Pak Iwan punya uang daftarkan haji. Ya, sebab kalau nunggu anak Pak Iwan tua, ya nanti berangkatnya lebih tua lagi. Jadi lebih baik sekarang ya. Dan sekarang untuk di Lampung ini daftar tunggunya sekitar 22 tahun saja. Ya, kemarin saya daftar untuk anak saya nanti perkiraannya 2045. Mudah-mudahan ada ada apa namanya. Nah sekarang pesan terakhir Pak Iwan untuk para pemirsa, kira-kira kalimat terakhir lah. Mungkin ada perlu yang perlu dibawa apa perlu bawa payung apa gimana, panas apa enggak gitu. Oh ya, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih atas ini ya. Jadi betul seperti kata Ustadz Muhammad Nurdin bahwa untuk melaksanakan ibadah haji ini memang perlu karena ibadahnya perlu tenaga, perlu tenaga fisik yang memang ini ya, kita berupaya untuk betul yang fisik yang masih sehat, kalau bisa memang usia yang masih muda, sehingga betul-betul kita di sana bisa melaksanakan ibadah haji bisa prima. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa kita harus berjalan kaki, walaupun kita ada bus sholawat dari hotel ke terminal. Dari terminal ke pintu haram itu jauh. Ya, jauh, perlu ini. Kalau dikalkulasi memang kurang lebih bisa 2 kilo, bisa 1,5 kilo untuk dari terminal ke ini, dari terminal ke tempat kita mau sholat haramnya. Jadi ya seperti itu. Walaupun memang kebetulan juga kita di Al-Kaswah Hotel itu kalau ditarik lurus kurang lebih 800 meter. Tapi kalau kita jalan kaki ya 1,5 kilo juga Ustaz. Karena kan jalan kaki kan dia mengikuti ini jalan raya. Jadi oleh sebab itu jalan kaki bukannya lewat jalan tembus. Jalan tembus itu juga kurang lebih 1,5 kilo juga dia. Jadi kalau bus ini muter lagi dia lebih jauh lagi. Selama ini pakai bis apa jalan kaki? Awalnya kita pakai bus. Ternyata setelah kita pikir, enak jalan kaki ke haram. Iya, enak jalan kaki. Pulangnya juga lebih nyaman. Yang jalan kaki ini tembus ke Tower Zamzam. Kalau yang kita naik bus kan ke Ship Amir. Ship Amir kita masih perlu jalan. Seperti itu. Ya.
Jadi tinggal milih aja mau Iya, yang iya. ini. Jadi itu intinya, dan memang fisik dan apa namanya niat yang lurus bahwa kita melakukan ibadah sehingga haji kita tidak sia-sia. Karena banyak juga Ustadz yang wah, aneh-aneh kelakuan orang. Ada yang dibawa batu dari sini katanya untuk apa namanya nanti setelah dibawa atau bisa insya Allah bisa apa nanti bermanfaat, ditaruh di kebunnya bisa ini, masya Allah. Jadi hal-hal seperti itu kan bisa mengganggu. Jadi itu berbau syirik. Wah, itu yang kalau bisa ya itulah fungsinya manasik, sehingga dengan manasik itu kita bisa betul-betul tahu mana yang boleh, mana yang tidak ya. Jadi supaya haji kita yang apa namanya seperti sabda Rasulullah, hajjan mabruron, Amin, amin, amin. laisa lahu jazaul ijlal jannah. Betul-betul seperti itu Ustaz. Jadi niat yang lurus, kita tinggalkan hal-hal yang syirik, riya dan lain sebagainya, sehingga betul-betul kita insya Allah memperoleh haji yang mabrur. Amin ya Ustaz. Begitu mungkin Ustaz. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ya sama-sama Ustaz. Kepada pemirsa diharapkan bisa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.